Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita hormati pengurus yayasan dan kita muliakan buya kita, Buya Yusuf Hamdi yang dari Padang Panjang sudah sampai ke sini, alhamdulillah. Dan insyaallah kebersamaan kita dengan beliau akan membuat keberkahan kita bersama. Dan saya sudah merasakan kebersamaan dengan beliau 40 hari lebih kurang. Alhamdulillah. Memang perjalanan yang penuh kenikmatan dan keberkahan kalau bersama seorang yang alim dan salih. Alhamdulillah. Nah, semoga hari ini kita bisa berbagi dengan beliau. Cukup banyak yang akan kita gali. 40 hari bersama beliau rasanya semakin haus, mungkin banyak lagi yang perlu digali. Dan pada hari ini kita akan menggali demi difokuskan kepada bagaimana pergerakan Islam di Sumatera Barat atau di Minangkabau ini dulu dan sekarang, sehingga kita bisa mempersiapkan bagaimana untuk masa yang akan datang. Sudah sedikit kami sampaikan kepada Abiya, kita di Raudatul Jannah ini sesuai dengan visinya di IPAI Kalimatillah untuk menegakkan kalimat Allah. Kalau almarhum pendirinya Kota Pelimanan dulu mengatakan untuk melahirkan generasi baru, generasi robbani, generasi yang menjadi penyelamat umat di masa yang akan datang. Oleh sebab itu tentu butuh usaha, butuh kebersamaan. Apalagi kita di Raudatul Jannah ini, ya, latar belakang guru dan pegawai sangat beragam, sangat berbeda-beda. Ada yang dari backgroundnya keagamaan, keagamaannya pun dari lembaga yang berbeda-beda. Ada yang tidak dari keagamaannya, dari umum. Namun setelah bergabung dengan Raudatul Jannah, kita ambil satu misi kebersamaan. Kita sama-sama orang beragama, kita sama-sama orang yang satu cita-cita untuk menegakkan kalimat Allah untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Maka dalam membangun tahapan-tahapan ini, tentu saja untuk mencapai tujuannya kita lakukan bertahap. Maka tahapannya ada kalanya kita harus kumpul kelompok-kelompok kecil, ada waktunya kumpul secara bersama seperti sekarang. Maka kebersamaan ini kita harapkan dari hari ke hari akan melahirkan individu-individu yang senantiasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin siap untuk membela dan menegakkan agama dan agama. Barangkali diminggu saja sekedar hantaran ringkas untuk tidak memperpanjangkan waktu, itu agar secepatnya atau seefektifnya kita serahkan kepada beliau. Sekedar itu kita ketahui bagi orang yang belum tahu, bagi yang sudah tahu kita berfokus saja dari kurikulum vitae yang diminta oleh panitia. Dia menuliskan di sini namanya Zulhamdi, tempat tanggal lahir Agam 6 Desember 1977. Alamatnya di Baramajang. Jabatan sekarang MUI Padang Panjang. Nomor HP 08 12 67 71 848. Nomor rekening tidak ditulis. Riwayat pendidikan MAPK S1 di Madinah, S2-nya di UIN. Pengalaman organisasi MUI, pengalaman narasumber atau pemateri, alamatnya mana dicek di sana. Penghargaan, alamatnya dicek di sana. Nah, ya nak dapat tulisan semuanya. Moto teruslah melangkah, tapi sekarang jangan melangkah dulu. Dengarkan dulu, baru melangkah. Siap? Oke, barangkali itu saja sekedar hantaran, dan selanjutnya kita serahkan kepada Buya Yusuf Hamdi waktu yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi sa'ah tamrin mana di muassasah ta'limiyah al-masyhurah di Madinah Payakumbuh Raudatul Jannah. Ila Allahi nas'al ayyudkhilana jami'an ila raudatil jannah fil akhirah. Amin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita hormati panitia seminar panitia. Silang nambah pangkat, karajuan nambah pokok, karakau nambah junjung. Panitia yang telah mempertemukan kita siang ini setelah kita bertemu sebelum corona di Ngalau. Jadi beberapa minggu setelah bertemu di Ngalau, lockdown langsung. Hanya beberapa minggu setelah acara di Ngalau. Kemudian yang mulia semuanya, guru, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, keluarga besar Raudatul Jannah, Taman Surga. Pada Allah kita bermohon semoga kita semua nanti bertemu di Taman Surga Firdaus bersama para nabi hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin para guru yang mulia, sesuai janji Pakarang Padanan Bogor, tema ceramah. Ini katanya upgrading cocok ceramah nah. Saya cocok pula tausiah. Tema pertemuan pergerakan Islam di Minangkabau. Berarti kalau pelajaran di sekolah ini tema sejarah. Dan tema sejarah itu tetap tema yang sepi. Kurang peminatnya. Yang sarjana sejarah tolong tunjuk tangan. Ternyata mengajar sejarah itu terbawa oleh nasib. Kita sama hadis ini terkenal tuh ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mau pula mengajarkan Al-Qur'an. Berarti guru-guru MDA, guru-guru TPA, semua yang hadir orang-orang mulia. Pertanyaannya, sebanyak ini guru MDA yang hadir di dalam acara lain ya. Berapa orang yang dari dulu bercita-cita jadi guru MDA? Ternyata juga tidak ada. Berarti nasib mengantarkan saya jadi guru MDA. Demikian. Ini permasalahan sejarah. Tapi di saat kita bicara tentang peradaban, kita bicara tentang kehidupan, ilmu futurolog menebak masa depan dan rekayasa masa depan sebuah masyarakat, terutama masyarakat Islam. Setidaknya 4 ilmu harus ada di tengah umat. Tanpa 4 ilmu itu, umat akan jalan di tempat, bahkan bisa mundur ke belakang. Pertama, ilmu akidah. Ini sudah maklum, rukun iman dengan segala jabarannya. Yang kedua, ibadah, tata cara beribadah sehari-hari ini sudah pasti. Cara berwudu, cara salat, cara orang pergi haji, menaik haji, dan cara nikah. Kalau cara kawin tak perlu diajarkan. Kemudian ilmu yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, jelas etika. Nanti ini kita singgung dalam pembahasan kita. Etika, akhlak. Yang keempat adalah sejarah. 4 ilmu inilah yang harus menjadi perhatian saat kita ingin membawa umat ke arah yang lebih baik. Dengan tujuan yang jelas peradaban itu dibangun. Tanpa 4 hal ini, umat itu akan dibawa arus media sosial. Undang ayi, undang dadak, awak jaya udah galak. Berarti ilmu sejarah ini fondasi dalam membangun umat. Jadi sejarah sangat penting. Meskipun kita tidak ada yang sarjana sejarah, termasuk saya pribadi tidak pula sarjana sejarah. S1 saya di Madinah Hadis, S2 saya di UIN Imam Bonjol adalah tafsir. Tapi sering diundang bicara tentang sejarah. Sekarang di sini, besok di situ juga, itu PDNI itu sejarahnya. Ya, pertemuan kemarin film dokumenter, kita juga ikut, atau Kemenak juga ikut lomba film dokumenter tentang sejarah. Ya,
alhamdulillah juga juara 1 ya. Nah, jadi memang tanpa sebuah kesengajaan, tapi Allah yang mentakdirkan kita seringkali diminta bicara masalah sejarah. Termasuk anggotanya Pak Presiden ya. Setelah Presiden menemui kita ke Padang bicara tentang sejarah Minang bersama dengan Buya Mas'ud tentang sejarah. Sudah yang antum? Belum, masih 10 menit, 15 menit insya Allah bertahan. 15 menit kedua kita lihat nanti. Sampai jam berapa Ustaz? Saya lama. Berarti setengah 4 kan azan asar. Berarti ada sekitar sekian. Pergerakan Islam di Minangkabau. Pertama yang kita pahami, umat Islam adalah umat yang bergerak. Ayat-ayat Al-Quran semua yang berbicara tentang jihad, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, itu perintah jaga dirimu, keluarga. Infiru khifafan wa thiqalan, berangkatlah jihad. Ya, man jahada fina lanahdiyannahum subulana, siapa yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, akan bukakan jalan-jalan untuk mereka. Dan banyak janji-janji Allah tentang mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, terutama hijrah, keutamaan jihad. Semua itu menunjukkan kita umat yang bergerak. Karena umat ini kalau tidak bergerak maju berarti dia bergerak mundur. Umat tidak pernah stabil dalam suatu kondisi, dan dalam masyarakat manapun seperti itu. Kalau tidak maju mundur, tergantung sisi apa kita menilai. Kalau teknologi sudah pasti maju terus, tidak pernah mundur. Apa yang terbaru, termahal, iPhone yang ke-100 itu berapa? Termasuk mobil Alphard yang seri berapa, pasti maju. Ibu guru hadirin rahimakumullah. Jadi Islam adalah umat yang maju. Dan dalam hadis sudah disampaikan, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah yuqatiluna al-haqq hatta taqum as-sa'a. Senantiasa ada di tengah umat ini sekelompok orang yang selalu berjuang yang menegakkan Islam dalam kebenaran sampai hari kiamat. Tapi tidak bisa kita pastikan apakah dia berjuang di sini atau berjuang di daerah lain. Apakah Islam itu bertahan di sini atau Islam itu akan punah di Payakumbuh? Allah Ta'ala kita tidak tahu. Dan itu bukan mustahil. Sejarah membuktikan. Spanyol, sudah pernah ikut jalan-jalan ke Spanyol? Belum. Guru teladan biasanya hadiahnya pergi umrah Riyadh. Belum ada yang mau gabung nanti. Guru teladan Pramuka Jannah hadiahnya umrah plus Spanyol. Karena di pesantren, di sanawiyah, di iman, di perguruan tinggi Islam, sejarah yang dipelajari itu selalu saja sejarah Spanyol. Orang tidak belajar sejarah Islam di Mesir, orang tidak belajar sejarah Islam di Iran tidak dibahas. Yang dibahas selalu dibahas itu selalu sejarah Islam. Spanyol itu mencakup Italia, Prancis, Portugis, karena semuanya pernah dalam pengaruh Islam. Jadi kalau guru yang ada ngajar sejarah SKI, ya jangan Andalus sama dengan Spanyol, jangan seperti itu. Ini mengecilkan sejarah Islam. Kenapa Spanyol yang dipelajari? Karena Spanyol itu lengkap. Islam mulai dari nol. Tidak ada umat Islam di sini. Kemudian mulailah dakwah Islam menyeberang ke Eropa. Kemudian tahapan dakwah terus berjalan, tidak pernah berhenti, terus bergerak. Sampai akhirnya Islam mencapai puncak kejayaan luar biasa, maju, pusat ilmu pengetahuan agama, pusat ilmu pengetahuan umum. Kedokteran, ya disitulah pusatnya. Matematika di situ pusatnya, sejarah di situ pusatnya. Bagi ilmu agama, tafsir-tafsir yang kita baca hari ini itu adalah hasil ulama Andalus. Tafsir Qurtubi, karangan ulama Andalus, terjemahan ke bahasa Indonesia. Tafsir Abu Hayat Al-Andalusi, tafsir Bahrul Man, tafsir Bahrul Muhit, tafsir At-Tashhir, tafsir Muharrar Al-Wajiz, tafsir dan seterusnya. Karya ulama Spanyol sampai hari ini kita pelajari. Orang di pesantren di Canduang, di MTI Kota Panjang, MTI yang ada di Payakumbuh. Kelas 7 itu orang belajar bahasa Arab, ilmu nahu, alfiah. Kalam Muhammadul Wabnu Malikin Musaliyan Nabi Mustafa wa alihi Mustamilina Syarafa, sampai 1000 baris. Yang mengarangnya bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, bukan orang Mesir, Irak, yang mengarangnya orang Spanyol. Ibnu Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Itu yang dipelajari orang hari ini di Al-Azhar di Mesir. Itu yang dipelajari orang sekarang di Madinah.
dan di pondok-pondok pesantren karya ulama Andalus. Jadi Andalus itu puncak ilmu pengetahuan. Dia jauh dari Timur Tengah. Bahasanya tidak bahasa Arab, tapi Islam berjaya di situ. Tapi akhirnya April 1492 Islam harus hilang dari daratan Andalusia. Keluarlah raja terakhirnya Abdullah As-Sagir. Saat dia mau menyeberang ke Afrika, dia menoleh ke belakang. Di situ dia menangis. Sampai hari ini, bukit itu kuning, di gunung itu ditulis, disinilah air mata terakhir orang Arab. Ini contoh, Islam itu bisa hilang. Singapura tahun 1920 itu 80% penduduk Singapura Muslim. Non-Muslim hanya 20%. 70 tahun kemudian, 1990, berbalik 70% Muslim, 70% non-Muslim, 30 ya Muslim. 10 tahun yang akan setelah itu, tahun 2000, jarak terus berulang. Kita minoritas di Singapura, padahal dulu wilayah kita. Ini contoh, maka Islam itu harus bergerak. Kalau tidak, Islam itu akan hilang. Islam itu akan hilang. Kemudian masuk kita ke Minangkabau. Jadi poin pertama kita, Islam adalah agama yang bergerak. Ayat-ayat Al-Quran semuanya menyuruh kita untuk bergerak, bukan dari umat yang diam. Islam di Minangkabau sudah sangat lama. Kapan awal Islam di Minangkabau? Jawabannya Allahu a'lam. Karena orang Minangkabau tidak suka menulis dari dulu. Yang ada cerita-cerita saja Gunung Marasi sekarang terlihat, Gunung Singgalang sekarang terdoyak, Gunung Sago sekarang tercacah. Itu yang ada. Tapi kalau catatan yang ada di Cina tahun 670-an, 40 tahun setelah wafatnya Rasulullah, orang Arab yang beragama Islam telah berdagang jalur laut melewati Selat Malaka sampai ke Cina. Dan catatan itu ada di Cina. Berganti Abu Bakar ke Umar ada laporan ke Cina. Berganti ke Utsman ada laporan ke Cina. Berganti ke Utsman juga ada laporan ke Cina. Setiap pergantian khalifah ada laporan ke Cina. Dan Cina itu peradabannya sudah luar biasa. Dicatat oleh Cina. Ini peristiwa terjadi. Jadi perkiraan ya 50 tahun setelah wafat Nabi, Islam sudah dikenal oleh masyarakat pantai Pulau Sumatera. Orang sudah istirahat di Selat Malaka. Akhirnya secara berangsur-angsur Islam sampai ke daratan Pulau Sumatera. Dan dulu namanya belum Sumatera, namanya Andalas, namanya Swarnawipa, namanya Swarna Bumi, namanya Pulau Perca, namanya Pulau Ameh Nampu, itu namanya. Sumatera nama yang muncul belakangan. Dan analisa sejarah, kenapa namanya Andalas? Barangkali pedagang Arab itu ingin Pulau Sumatera ini seperti Andalus. Nah, di dunia barat, sedangkan di timurnya ada Andalas. Karena orang Arab itulah yang banyak pelayaran, termasuk Habib keturunan dari Yaman. Itu awal Islam di Minangkabau. Akhirnya hancak tibo elok pananti dibuka palang pintu rumah gadang barundiang cik duduo. Dapatlah bulet dan sagolek bijak dan salayang. Kato dan sabuah falsafah untuk anak kemanakan. Adat pasandi syarak pasandi Kitabullah. Syarak mengatur adat memakai. Adat nang kawi syarak nang lazim. Syarak paling luang adat bapak ni. Ini yang mama info. Atau rajin nang ceramah bo. Buatlah Islam di Minangkabau. Pastinya bisa kita pastikan ya kapan ada Islam di Minangkabau. Tapi hasilnya bertemu catatan di luar negeri. Kalau kita pergi ke Thailand, ke Patani, yang dulu adalah kerajaan Islam yang juga sudah punah, coba bayangkan, kerajaan Islam itu sudah punah. Ya, di Patani tahun 1400-an datang berdakwah Abdul Mu'min ingin Gombak Fakih Muhammad dari Minangkabau. Kalau mereka bisa membawa Islam ke luar negeri, berarti pendidikan mereka, surau mereka di Minangkabau itu luar biasa. Tapi di manakah? Allahu a'lam. Mana itu di belakang ini. Demikian pula di Malaysia, kita sudah sama paham Negeri Sembilan itu orang Minang. Bahkan di Kuala Lumpur itu masjid pertama itu hanya dua, Masjid Minangkabau dan Masjid Melaka. Termasuk Brunei Darussalam, Hasan al-Bolkiah itu keturunan Minangkabau. Terus kita ke Sulu, ke Sabah. Kerajaan Islam Sulu dibangun oleh Raja Bagindo tahun 1300-an dan dia beragama Islam berasal dari Minangkabau. Berarti sudah kuat Islamnya. Demikian juga terus kita ke timur sampai kita di Filipina, di Manila. Kota Manila dalam sejarahnya dibuka oleh Raja Sulaiman. Kalau hari
hari ini kita terbang ke Filipina, maka di sudut-sudut kota Manila itu akan bertemu patung yang sama. Di bawahnya tertulis Raja Sulaiman dari Minangkabau. Dialah raja di situ, dia yang buka daerah itu. Hanya Manila itu fi amanillah, dalam keamanan dari Allah. Itu sejarah yang disimpan oleh saudara kita dari Mindanao. Ini membuktikan Islam di Minangkabau itu kuat. Itu luar negeri. Sekarang kita ke dalam negeri. Indonesia Timur, khususnya Kerajaan Kutai, Wajo, Sopeng, Luwu, Bima, diislamkan oleh 3 orang bersaudara dari Minangkabau. Datuk Patimang, Datuk di Tiro, Datuk di Bandar. Tahun berapa raja mereka masuk Islam? Tahun berapa Jumat pertama di kerajaan itu sampai hari ini tercatat. Bisa kita cari di Google. Sejarah Islam di Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo. Kapan Jumat pertama? Dan yang mengislamkan itu orang Minangkabau dari Kota Tengah. Sama tujuh itu Kota Tengah. Nah, Kota Tengah itu. Tapi kalau saya ceramah di Padang, atau orang Padang, ya siko benar Ustaz. Karena Kota Tengah itu banyak. Ada Kapalo Koto, ada Tengah Koto, ada dua Koto di Tabiang. Jadi gambaran Islam di Minangkabau itu sudah lama. Dan masyarakat Minangkabau itu bukanlah orang yang menerima agama apa adanya, tapi mereka aktif dalam beragama. Muslim Minangkabau adalah Muslim yang bergerak. Ini kesimpulan dari fakta sejarah tadi. Terus berkembang. Kemudian masuk kita kalau yang tadi itu harus ke luar negeri. Jarang dibahas dalam pelajaran semua kurikulum di Sumatera Barat, tidak ada yang mengajarkan itu. Karena sejak ada penyamaan ujian buku yang benar, buku Ganesha dan seterusnya, maka padamlah, pudurlah sejarah Minangkabau itu sendiri. Kemudian masuk kita yang sering dipelajari di sekolah, gerakan Padri. Ini bisa dilepaskan. Kalau ceramah saya sudah banyak tentang Padri. Perang Padri. Kalau dalam buku-buku yang beredar, perang Padri itu memang dinamakan dengan perang. Tidak ada yang menamakannya gerakan Padri. Perang yang disebutkan dimulai dengan pulangnya 3 orang haji di Makkah. Haji miskin, Haji Biobang di sini. Kemudian Haji Sumani di Batu Sangkar. Ini penyebab perang Padri. Di dalam ceramah saya tidak sampaikan, ini kita tolak 100%. Kemudian ada pula yang katakan perang Padri itu perang antara kaum adat dan kaum agama. Ini juga kita tolak 1000% malah. Yang pertama kita katakan perang Padri, perang dimulai dengan pulangnya 3 orang haji di Mekah. Dalam semua catatan, haji itu pulang di Mekah 1803, 1804. Sementara orang yang ikut perang Padri itu angkutan receh, dan temannya Fakir Sakir mencatat bahwa mereka sejak tahun 1799 sudah ingin mengadakan perubahan di Minangkabau. Apa yang mereka pelajari di dalam fikih tidak sesuai dengan kenyataan umat di lapangan. Kita membaca ayat judi itu haram, sementara sabung ayam itu adalah pesta rakyat di Minangkabau. Maka gerakan awal dari Padri itu adalah menggagalkan setiap sabung ayam. Ada sabung ayam di Biaro digagalkan, ada sabung ayam di Parape digagalkan. Di situlah awal cakap selisih antara para ulama dengan orang-orang yang suka sabung ayam. Dalam proses berjalan baru pulang haji miskin, baru ada Haji Sumani. Kalau Haji Biobang, Allahu a'lam, ada orang Biobang di sini. Orang Biobang sendiri kadang ragu, benar tak kuburan Haji Biobang? Di Banda Sike itu ada kuburan haji miskin. Orang haji keturunannya ragu, benar tak ini kuburan haji miskin? Biasanya bapaknya di Payakumbuh. Nenek kami dulu ziarahnya ke Payakumbuh. Kenapa kuburannya ada di Banda Sike? Karena semua yang datang bertanya, di mana kuburan haji miskin? Dah dibangun saja kuburan haji miskin. Semua yang datang ke Biobang bertanya, di mana kuburan haji Biobang? Dah dibangun saja kuburan itu. Saya sudah pergi ke situ. Apa sukunya orang tidak tahu, apa keturunannya orang juga tidak tahu. Tapi Allah Ta'ala, biarlah guru sejarah yang meneliti. Kita sama-sama bukan ahli sejarah. Yang jelas, sebelum ada haji itu juga sudah ada pertentangan di Minangkabau. Yang kedua, orang mengatakan perang antara kaum adat kaum agama. Kalau kaum agamanya terkenal harimau dan sarapan, ya, Tangku Bonjol, Tangku Narenceh, Tangku Kubu Sanang, Tangku Lubu Awur, Tangku Paman Siangan, Tangku Galuang. Pertanyaannya, siapa kaum adat yang mereka perangi? Siapa lawan mereka?
karena di buku ditulis perang antara kaum adat dan agama, adat ini yang terbayang menurut ini mama, penghulu, datu-datu, berarti lawan buya-buya itu datu, kan itu dipahami orang akhirnya. Ini pertanyaan sudah, silakan cari jawaban. Yang ingin kita sampaikan apa? Selesai perang Padri 14 Agustus 1837, benteng Tuanku Imam Bonjol itu berhasil dikalahkan oleh Belanda setelah dikepung selama 3 bulan. Dan itulah satu-satunya perang yang langsung dihadiri oleh Panglima tertinggi Hindia Belanda. Dan itulah perang terpanjang kedua setelah perang Aceh, karena berlangsung selama 35 tahun. Ini gerakan Padri yang luar biasa. Ini yang hadir pernah nggak mengunjungi benteng Tuanku Imam Bonjol di Bonjol? Ada ibu satu, bapak belum ada. Nanti belum anak dibawa jalan-jalan ke situ. Datang ke Bonjol, naik ke benteng Tuanku Imam Bonjol, dan di situ ada dituliskan pesan Tuanku Imam Bonjol, kata-kata Tuanku Imam Bonjol, menghadapi kolonial Belanda bukan persoalan bagiku. Menghadapi kolonial Belanda bukan persoalan bagiku, tapi menyatukan masyarakat, hatiku terluka karenanya. Itu kata-kata Tuanku Imam Bonjol. Buktinya sekian puluh tahun Belanda tidak bisa masuk ke Bonjol. Akhirnya karena ada yang berkhianat, ada tampilut secara setuju. Nah, disinilah yang menunjuki Belanda bagaimana cara masuk. Kalau Belanda datang dari arah Bukit Tinggi, baru sampai Pagadi sudah diserang habis oleh pasukan Imam Bonjol. Kalau datang dari arah Lubuk Basung, apalagi habis semuanya. Akhirnya ada yang berkhianat, ditunjukilah jalan datang dari Sulki Payakumbuh. Nah, datang dari Palembang. Nah, akhirnya di kampung selama 3 bulan, baru Imam Bonjol ini menyingkir. Dan panjang ceritanya, tidak akan kita lanjutkan. Apa hasil dari perang Padri? Secara militer Padri itu kalah. Imam Bonjol dibuang terletak ke Manado, ke Batavia. Tapi kondisi masyarakat justru mengalami kemajuan yang luar biasa. Pertama, kalau Islam sebelum Padri itu Islamnya doa, zikir itu saja. Arahnya ke situ. Tapi dengan adanya gerakan Padri, pengajaran fikih itu semakin terkenal. Orang banyak mempelajari kitab fikih karangan Imam Nawawi, Minhajul Talibin, itu yang terkenal zaman dulu. Kemudian semangat menuntut ilmu itu luar biasa. Padri selama ini yang diajarkan kepada kita, karena dia bagian dari pahlawan nasional, Imam Bonjol itu hanya ahli perang terus. Termasuk tadi kenapa saya terlambat. Saya sudah singkat khutbah tadi. Saya syarat duluan pula salat sunat. Agar cepat sampai di sini. Tapi karena sudah lama tidak khutbah di situ, saya masuk ke kamar istirahat, datang jamaah bertanya ini, bertanya itu. Akhirnya saya tinggalkan saja. Payah mampu kota payah boleh. Lalu ke Payakumbuh. Saya masuk ayat yang cerita masalah Imam Bonjol. Selama ini Imam Bonjol dalam pikiran mayoritas orang Minang itu hanya pandai parang, panglima, lambangnya keris, hanya itu yang dibayangkan. Padahal sisi lain untuk Imam Bonjol itu banyak. Dia ahli pendidikan. Orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Coba bayangkan di saat perang berkecamuk, generasinya, kadernya tetap dikirim ke Timur Tengah. Yang terkenal itulah Tuanku Tangkusai. Kemudian ada Fakih Muhammad, ada Fakih Sialau. Dikirim orang Belanda ke Mekah. Dan itu berhutang, coba bayangkan. Seperti itu semangat ilmuwan Tuanku Imam Bonjol. Termasuk pada keluarganya. Anaknya disuruh belajar mengaji ilmu sukaki. Sedangkan dia parang di Ujung Gading Pasaman Barat. Kalau dia kangen dengan anaknya, disuruh orang menyebut anak, dibawanya anak ke Lubuk Basung. Disitu dia berarti mau main-main dengan anak. Demikian juga Padri, di saat dia sampai ke Padang Panjang, ada daerah Jaho, tambangan di Padang Panjang, ada ulama di situ. Dia lihat ada muridnya yang cerdas, hebat, namanya Abdul Rahman, akhirnya dikirim ke Mekah belajar. Sebelum selesai Padang Padri, dia sudah pulang dari Mekah. Dan dia ikut hadir dalam sumpah sakti Marapala yang melahirkan falsafah adat Basandi syarat Basandi kita. Berarti semangat keilmuan Tuanku Imam Bonjol itu luar biasa. Dan dia seorang yang terbuka. Setelah dia kirim beberapa orang muridnya ke Mekah, kemudian 1829 atau 1830 muridnya pulang. Dan muridnya beritahu kalau cara Imam Bonjol selama ini dalam berdakwah itu tidak sesuai dengan Islam. Karena banyak membunuh, banyak merampas, kalau ada yang tidak patuh pada Padri itu dirampas kerbaunya. Termasuk sampai ke Bangkinang itu dapat kerbau ratusan ekor. Karena
yang susah yang bawahnya dari Bangkinang dah ditembak saya di Bangkinang. Karena Padri itu luas, jangkauan dakwahnya luar biasa ya. Dari tepian danau Singkarak itu sampai di tepian Danau Toba. Mandailing Natal itu masuk Islam karena ada Sultan Mahmud yang berjuangkan di situ. Orang Batak itu dipaksa untuk Kristen. Ya. Karena para pemikir penjajah itu memperkirakan kalau Minangkabau bertemu dengan Aceh, mereka tidak akan pernah bisa dikalahkan. Maka Aceh dan Minang harus dipisahkan. Itu para pemikir strategi perang Belanda. Ya. Jadi Belanda itu berperang dengan data, dengan literasi, ini yang perlu kita pahami. Jangan dibayangkan terus perang awak, pemberuncian, perang Belanda itu tar dengan senjata modern. Walaupun itu benar, tapi tidak sampai di situ. Belanda itu apa saja dia catat. Maka saya mengetahui sejarah itu banyak dari dokumen Belanda yang diolah. Berapa jumlah haji tahun 1860, 1.500 orang haji ada di Sumatera Barat. Berapa jumlah ulama, semua catatan itu ada oleh Belanda. Itu Belanda itu dengan data menjajah negeri kita. Termasuk data-data lain, berapa sekolah Muhammadiyah, berapa sekolah pergi, semuanya ada dokumen oleh Belanda. Masuk hal-hal yang mendetail, berapa orang bercerai, ada dokumennya sama Belanda. Nah, jadi kalau kita bicara literasi hari ini, ya harus belajar Belanda. Termasuk karya-karya ini sekarang kan, mana buku ini? Adanya di Belanda. Mana adanya? Pergi ke Legend. Ya, saya mencari buku yang paling bagus tentang PDI dari gunung ke gunung. Karangan Taman Huri, orang Halaban. Dihubungi keluarganya, tidak ada yang punya. Dihubungi tidak ada. Ternyata saya dapat data yang ada itu ada di Leiden Belanda, ada bukunya. Karena dia cetakan Medan. Nah, seperti itu orang Belanda menjaga dokumen. Kemudian apa hasil dari perang Padri? Yang pertama orang belajar fikih, kemudian semangat menuntut ilmu luar biasa. Makanya selesai perang Padri dari setiap nagari orang mengirim anak kemenakannya belajar ke Mekah. Andailah 3 orang haji itu penyebab perang Padri, selesai Padri orang takut di Mekah. Mengawal di Mekah itu pulang di Mekah baik parang lah, baik ibu kampung. Ternyata tidak, selesai Padri orang awak berondok-ondok, berduyun-duyun pergi ke Mekah, yang kampung pergi ke Mekah. Makanya jumlah haji 1860 itu sampai 1.500 orang jumlah jemaah haji. Padahal penduduk Sumbar ketika itu masuk Tambak hanya 1 juta. Jadi semangat menuntut ilmu yang luar biasa itu muncul pada zaman Padri. Di antara yang berangkat itu itulah yang sering dalam ceramah saya lihat aja di YouTube atau di Facebook video ya. Berangkatlah Ayah Buya Hamka, berangkatlah Syekh Sulaiman Arasuli, pendiri Canduang, pendiri Parape, pendiri Mahat Islami, Buya-Buya di Payakumbuh. Ya berangkat ke Mekah. Waktu terus berjalan, pulang mereka dari Mekah, mereka terus bergerak. Mereka dirikanlah sekolah-sekolah yang luar biasa. Termasuk di Payakumbuh ada pula Diniyah yang sekarang jadi apa? Terus Simpang Muslimin terus jadi apotek saya lihat. Itu kan Diniyah dulu. Ya, Diniyah Putri Kota Payakumbuh. Demikian juga di Batu Hampar dan kita lewat tadi Al-Manar. Itu kan pesantren itu dibangun setelah Padri. Dan itu adalah pesantren terbesar di Pulau Sumatera di tahun 1900-an. Santrinya sampai 1.000 orang, tidak ada lawannya itu. Itu besarnya sejarah Al-Manar. Jadi sangat banyak ketika itu minat ilmu pengetahuan, orang belajar, kemudian orang yang kembali dari Mekah mengadakan perubahan-perubahan. Sampai mereka kembali ke tanah air, termasuk ke Jawa, itu pendiri Muhammadiyah, pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang Barekurah, yang jarak rumahnya dengan guru dari Harimau Salapan itu hanya 1 kilometer. Jadi kalau pergi di Biaro itu, ini masjid Barekurah, sebelum masjid di jalan ke kuburan tua, guru dari Harimau Salapan. Nah, lewat masjid itu ada simpang lagi, nah itulah rumahnya Syekh Ahmad Khatib yang menjadi imam, menjadi guru di Masjidil Haram Mekah selama lebih dari 20 tahun bawahnya. Kemudian termasuk Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, termasuk NU Nahdlatul Ulama, pendirinya juga adalah Syekh Hasim Asy'ari, murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Murid kesayangan malah, karena ada buku yang beliau karang khusus untuk nasihat kepada Hadratus Syekh Hasim Asy'ari yang dikarang oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dari apa yang kita ceritakan, berarti Islam di Minangkabau itu luar biasa, telah melahirkan orang-orang yang luar biasa. Jadi kesimpulannya, itu Muhammadiyah tidak lepas dari gerakan Islam di Minangkabau.
Maksud di Sumatera Barat sendiri berdiri Tawalib, berdiri Diniyah, berdiri sekolah-sekolah Islam Tarbiyah. Kita perlu tahu ya, 1930 jumlah sekolah di Sumatera Barat ini sekitar 1150. 600 sekolah itu punya kaum tua, punya ulama. 500 sekolah punya kaum muda yang mungkin yang tidak suka usalli, ya tidak membiasakan kunut subuh jenis itu. Jadi dulu sekolah-sekolah di Sumatera Barat ini dikelola oleh para ulama dan penjajah, dua saja pilihan. Dan sekolah penjajah itu sangat sedikit. Maka pahlawan nasional atau tokoh besar itu lahir dari Sumatera Barat hasil didikan para ulama. Maka kalau kita yang tamat SD itu SD-nya 80-an, 90-an di dinding lokal kita ada pahlawan nasional. Ya kita lihat siapa? Muhammad Hatta, Bukit Tinggi, Muhammad Yamin, Sawah Lunto, Abdul Muiz, Bukit Tinggi, Agus Salim, Bukit Tinggi. Kan tokoh-tokoh itu dari Minangkabau saja. Rasuna Said, Maninjau, Hamka, Maninjau, Abdul Muiz, Sungai Buat. Padahal penduduk Sumatera Barat hanya 3,8% dari seluruh penduduk Indonesia. Tapi pemimpin mereka yang melahirkan. 60% pemimpin hasil pemilu 1955 berasal dari Sumatera Barat. 25% alumni Stopia, sekolah bergengsi di zaman penjajahan berasal dari Sumatera Barat. Jadi umat Islam Sumatera Barat adalah umat Islam yang diam, adalah umat Islam yang menerima apa adanya. Tapi umat Islam di Sumatera Barat adalah umat Islam yang selalu bergerak, yang selalu berjuang. Dan semua yang kita ceritakan tadi nostalgia. Dulu pahlawan nasional itu dulu. Kalau orang ceramah di Jakarta tahun 1970-an, kalau ada orang ceramah berarti dia orang Padang. Kalau ada orang, karena dari 10 ustaz di Jakarta itu 8 orang, 9 orang dari Padang. Termasuk guru SMP, SMA tahun 80-an, 90-an sampai tahun 2000 itu adalah alumni PGA, SPG yang ada di Sumatera Barat. Guru-guru senior di SMA favorit di Jakarta itu berasal dari Sumatera Barat. Itu hasil pendidikan itu berapa itu? PNS-nya itu 80-an barangkali. Termasuk hampir semua pengadilan agama di Indonesia tahun 1990 itu berasal dari Sumatera Barat. Hakimnya orang Padang. Ini cerita kita masa lampau. Dah selesai belajar sejarah, sudah ngantuk dah. Sekarang kita bicara hari ini lagi. Ya, bicara hari ini. Kalau sejarah itu sudah selesai. Itu fakta yang tak bisa dibantah. Fakta. Semua yang kita ceritakan sejarah itu adalah fakta. Sekarang ibu guru kita sama-sama guru ya. Saya guru di MAPK yang ngajar saya, yang ospek saya ini Ustaz Farid Wajdi dulu. Ini yang ospek saya. Tutor sebaya, belajar dari kelas, kakak kelas, Nabila yang ngajar saya. Sekarang bagaimana kondisi Minangkabau? Sama-sama kita maklumi. Tokoh ulama tidak banyak lagi muncul dari Sumatera Barat. Kemarin ada acara muzakarah di Padang Panjang, ada seorang kiai dari Jawa. Dia pamit ke kiainya di Jawa, dia ingin ke Padang tahun 2000 itu. Ingin ngajar di pesantren di Padang Panjang. Apa pesan kiainya? Dia cerita sama kami. Kalau ke Padang itu kamu bukan jadi guru. Di situ banyak ulama, di situ tempatnya belajar. Ternyata setelah sampai dia di Padang Panjang, sampai siapa guru di Sukareni? Tidak seperti yang dia bayangkan. Maksud itu. Jadi hari ini ulama sudah tidak banyak. Kemudian tokoh-tokoh nasional siapa yang dari Sumatera Barat? Hari ini. Dulu PNI di situ ada Muhammad Hatta, orang Bukit Tinggi. Partai Sosialis Sultan Syahrir, orang Padang Panjang. Ada Partai Islam Masumi Muhammad Nasir, orang Maninjau, lahirnya di Solo. Ada Komunis Aidit, kan orang kampung kita itu. Orang Maninjau juga. Nah, Partai Purba, Tan Malaka. Yang penting itu orang Padang kan jadi ketua. Jadi cerita orang rantau, kalau kita ada sengketa dengan orang Padang, jangan takut, jangan cemas. Temui saja dia ke rumahnya. Atau dia sedang marah itu, panggil saja. Halo ketua, hilang emosinya itu. Nah, jadi dia marah. Kita jadi ketua. Jadi cerita orang di Jakarta, ketika di Libya dulu, kalau masjid itu ketuanya orang Padang, pengurus yang lain orang Jawa, orang daerah lain, itu maju masjid. Tapi kalau ketua pengurus itu orang daerah lain, anggota orang Padang, masjid akan mundur karena anggota tidak akan bekerja.
negatifnya dan positifnya orang akan dipangaju Ini yang kita hadapi hari ini, realita kita. 3 menit lagi sebelum tanya jawab. Apa masalahnya? Kenapa tokoh-tokoh besar negerinya para ulama, negerinya para tokoh kemerdekaan ini tidak lagi hadir seperti dahulu kala? Kalau istilahnya dua sihab, inilah negeri kata-kata. Tidak ada di Sumatera Barat ini yang bisa mengalahkan buku, catatan, tulisan, terbitan Minangkabau kecuali Batavia, lawan waktu Jakarta. Buku-buku pelajaran dinia, pelajaran tawalik di Padang Panjang diajarkan orang se-Indonesia, bahkan sampai ke Thailand, sampai ke Malaysia. Itu buku dipelajari orang dulu. Hari ini buku yang kita ajarkan siapa yang mengarang? Di mana terbitnya? Seberang semuanya. Kalau dulu pusat penerbitan itu di Bukit Tinggi, di Payakumbuh, di Padang, tidak ada yang bisa mengalahkan Bukit Tinggi kecuali Jakarta. Sampai tahun 70-an. Buku-buku cetakan lama itu Madikin terbitan Tandike, Nusantara, Seroja, Saikhlas itu dari Bukit Tinggi dulu. Nah, hari ini serba dari situ. Pak, kata orang, hasilnya lagi. Termasuk tentang sejarah. Pak Dri, 2 menit lagi. Ini kan kita menangisi sejarah sebenarnya. Tokoh tidak ada lagi, pendidikan sudah ke situ. Masuk Ustaz, dulu tahun 35 Buya Hamka dari Dai Kondang ceramah sekian tahun di Makassar. Ustaz dari mana pergi ceramah? Hari ini Ustaz dari luar yang datang ceramah ke Payakumbuh, ramai Payakumbuh. Kalau Ustaz Payakumbuh saya yang ceramah, itu kawan-kawan di rumah. Tidak banyak yang hadir. Ustaz Kondang itu. Dan banyak hal-hal lain. Termasuk perguruan tinggi Islam. Tidak ada perguruan tinggi Islam yang tidak berdirinya tanpa campur tangan orang Padang. UIN Jakarta dari IAIN menjadi UIN orang Padang juga, Azim Adi Azra. Dari akademi menjadi IAIN, Mahmud Yunus orang Padang juga yang merancang semua. Quran pertama terjemahan orang kita juga. Kamusnya orang Padang. Hari ini yang jadi masalah. Hari ini yang jadi masalah. Mungkin ini nanti didiskusi. Hari ini apa yang harus kita lakukan ke depan sehingga kita tidak sibuk nostalgia cerita masa lampau bentak ke belakang. Seharusnya kita memikirkan masa depan lagi. Jadi banyak saya singgung masalah pendidikan karena kita sekarang di lembaga pendidikan para guru, makanya masalah pendidikan, masalah sekolah ya. Termasuk sekolah pertama modern di Indonesia itu adalah Adabiah Padang kan. 1923 di situ sekolah pribumi pertama yang pakai meja, pakai kursi, seperti sekolah modern. Padang. Apalagi tahun 23 itu jumlah sekolah yang ada di Padang sama dengan jumlah sekolah yang ada di Jawa dan Madura. Coba bayangkan. Barang maju orang awal. Makanya balai pustaka di saat berdiri itu pegawainya orang Padang di Yosok ke situ. Balai pustaka. Maka sastrawan, penulis itu banyak orang Padang. Karena mah dibawa dari Padang. Sejarah balai pustaka. Banyak nostalgia indah kita. Pas kan? Ada 15 menit untuk diskusi dan untuk masa depan. Nama saya Syarif Hidayat dari unit SD. Nah, berdasarkan penyampaian dari Ustadz tadi sangat nostalgia ya. Nah, saya mau tanya Ustadz, bagaimana cara memotivasi anak untuk haus ilmu seperti zaman Tuan Imam Bonjol tadi? Nah, karena apa? Karena siswa kita itu beragam ya, latar belakang keluarga, lingkungan. Nah, untuk di sekolah itu saya mau minta tips lah dari Ustadz, bagaimana cara memotivasi anak supaya lebih haus ilmu selain dari doa gurunya sendiri. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercerita tentang pergerakan Islam di Minangkabau dulu dan sekarang. Ternyata hari ini fakta kekinian yang terjadi di Sumatera Barat maupun di Kota Payakumbuh maupun di Kabupaten 50 kota itu banyak muncul sekolah-sekolah Islam. Nah, jadi apakah ini bisa dikatakan sebuah awal yang baik tentang pergerakan Islam di tanah Minangkabau? Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah dari pemaparan yang saya sampaikan bahwa begitu besar pengaruh Islam dan Minangkabau dalam penyebaran agama Islam di dunia. Pertanyaannya adalah
mengapa Islam itu bisa sangat tergerus sedrastis itu hingga hari ini, dan bagaimana agar kita tetap bisa mempertahankan Islam agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya seperti yang di Singapura tadi, yang awal 70% Islam, 20% non-Islam, sekarang berbalik keadaannya. Yang awalnya di Andalusia itu jadi pusat peradaban Islam, tapi sekarang hilang gitu, Ustaz. Jadi bagaimana tantangan nih untuk kita untuk tetap mempertahankan agar Islam tidak hilang seperti yang terjadi di beberapa daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi anak-anak dalam haus ilmu seperti generasi tempo dulu. Yang pertama mungkin tentang banyaknya sekolah-sekolah Islam hari ini, SDT, SMPT. Kalau Rasul Jannah ini belum ada SDT, dia sudah berdiri. Nah, tahun berapa berdiri Rasul Jannah? Ada buku sejarahnya, Ustaz? Saya butuh. Boleh-boleh nanti, kan? Nah, buku sejarah Rasul Jannah, sukses story Rasul Jannah itu perlu, kan? Karena sebelum acara ini saya juga membaca sukses story Adabiah Padang, sejarah Adabiah yang tahun 2003 sampai 2012, 1923. Asal udah masuk atau ya asal? Jakarta. Nah. Ya banyak sekolah-sekolah Islam hari ini. Satu sisi kita bersyukur ya banyak sekolah-sekolah Islam. Tapi satu sisi kita kecewa. Sama dengan khutbah kita tadi. SDIT makin banyak, sekolah Islam makin banyak, pesantren makin banyak. Tapi ketika azan masjid itu tetap saja isinya ini ambil mati. Mana wisuda tahfiz kita yang ribuan orang, mana santri kita yang ribuan orang, mana anak pesantren Ramadan kita dari kelas 1 SD sampai 6 SD tanpa SMP SMA. Sekian anggaran miliaran anggaran dihabiskan untuk pesantren Ramadan tiap tahun. Mana hasilnya? Hadiah tahfiz di mana-mana orang buat pondok tahfiz, ditutupkan infak, sedekah, nyumbang, jalan bertahun-tahun minta sumbangan. Mana hasilnya? Ketika malah berkomandan kadang tidak hak miskin. Ini persoalan. Apalagi sisi lain, narkoba tiap minggu saya diceritakan nakal dulu dan seterusnya. Nah, daripada panjang di situ. Prostitusi menjadi jadi. Tidak perlu cerita. Kalau lapar nih orang cerita, cukuplah media sosial untuk yang bercerita bagaimana maksiat hari ini. Jadi satu sisi kita bersyukur, satu sisi kita bertanya, satu sisi kita kecewa. Bertanya mana hasilnya? Kecewa kita ya mana hasilnya? Kemudian di mana salahnya? Jadi kalau kita melihat banyaknya sekolah Islam hari ini, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali menguatkan kualitas ini. Kalau fasilitas alhamdulillah lengkap semuanya. Tiap daerah ada Jannah, ada SD-nya, ada SMP-nya. Macam saya ragu nih kemana beloknya, kiri atau kanan. Ya alhamdulillah sudah maju. Maka bertambah tiap tahun di Padang Panjang itu ada sekolah baru. Kemarin ada MIS, sebelumnya ada SDT juara, ada pula SDT Al-Quran, ada pula SMP Al-Quran. Atau depan mungkin rencananya ada lagi sekolah bertambah di Padang Panjang. Termasuk di kota PMU bertambah terus. Tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali peningkatan kualitas sehingga target itu tercapai. Terkait dengan pertanyaan tadi, apa yang harus kita lakukan menanamkan semangat ilmu untuk anak-anak kita hari ini? Dulu orang tamat PGA sudah jadi guru karena memang sekolahnya disiapkan untuk jadi guru SPG. Guru-guru senior kita lebih SPG karena terpaksa sertifikasi saja S1. Ada di SPG, SGO, PGA. Mereka sudah disiapkan dari awal untuk jadi guru. Apalagi di Minang belum ada PGA sekolah di Minang ini namanya sudah perguruan Islam. Namanya sudah Kulliyatul Muballighin, Kulliyatul Muallimin, tempat kuliahnya calon guru-guru, calon-calon muballigh, calon sarjana. Jadi canduang itu targetnya tamat calon tidak kuliah lagi, memang sudah jadi. Tamat tawalik itu memang sudah jadi alim, tidak ada lagi S1, S2, S3 seperti itu tempo dulu. Hari ini sekolah itu arahnya menyiapkan orang untuk kuliah. Nah, ini yang kita hadapi hari ini. Tamat PGA, tamat SMA, SMK, targetnya untuk kuliah, bukan untuk jadi orang yang siap di lapangan. Nah, seperti itu pendidikan kita hari ini. Dari tadi. Kemudian kita singgung juga di mana terjadinya hilangnya para tokoh ini, termasuk SKB 3 Menti 78. Orang PNS itu harus jazahman. Orang PNS itu harus tidak sekolah negeri.
Disitulah sekolah Islam yang jumlahnya ratusan, pesantren itu tutup satu persatu. Pesantren itu mulai berguguran di tahun 70-an, di tahun 80-an. Tawalib yang dulu jumlahnya lebih 100, hari ini mungkin tertinggal belasan saja. Tarbiyah itu berapa banyaknya tiap kampung dulu. Tawalib itu hampir tiap sudut negeri, maksudnya di Payakumbuh ini banyak tawalib. Sekarang mana ada yang tersisa? Habis itu tahun 70-an, 80-an, orang semuanya ingin ke sekolah negeri. Sebuah kampung dulu susah kita sebutkan negeri para ulama. Banyak ulama orang yang lain di situ. Kemudian dapat bantuan SMP, bantuan SMA. Anak-anak dipaksa sekolah di SMP, disuruh masuk SMA karena kita dapat bantuan, harus dicarikan murid. Akhirnya tutup sekolah agamanya, pindah sekolah SMP-nya. Kemudian sekolah di Sumatera Barat dulu sekolah di PGA itu dikelola oleh para ulama. Jadi sekarang MTSN. Nah, mencari ulama ke MTSN itu susah, mencari ustaz saya bayang ke MTSN ke mana. Ini kecelakaan sejarah salah satunya. Ini ada saya tulis, ini belum tersampaikan. Jadi tahun 80-an, 90-an, 1000 sekolah Islam itu banyak yang berguguran, hanya satu-satu yang bisa bertahan, termasuk di 50 kota. Maka hari ini kita bersyukur banyak SDT, banyak sekolah Islam yang isinya kualitasnya yang perlu kita tingkatkan. Termasuk pertanyaan tadi, bagaimana menanamkan kecintaan terhadap ilmu itu harus ada ketauladanan dari guru. Ya, guru-guru yang banyak membaca, muridnya akan semangat untuk membaca. Buku-buku, guru-guru yang rajin membaca buku, rajin membeli buku, ya, muridnya akan seperti itu. Kaidah dalam pendidikan Islam dikarang oleh Ibnu Jama'ah Al-Kinani, kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Kitab ini terjemahkan ke berbagai bahasa di Eropa. Dia karang di usia 30-an tahun. Apa kata Ibnu Jama'ah itu? Kullama kana ihatatul muallim bi maddatihi awsa, kana mailu talamizihi ilaihi aqsam. Semakin dalam penguasaan seorang guru terhadap ilmu pengetahuan, akan semakin tertariklah siswa kepadanya. Sebaliknya kalau guru itu ampuh, anak lalu tidak belajar. Kalau guru itu tidak cinta membaca, bagaimana mungkin anak akan cinta membaca? Kalau guru tidak cinta ilmu, gimana menjadi anak untuk cinta ilmu? Jadi ketauladanan itu yang sangat penting bagi kita hari ini di sekolah-sekolah. Kalau teori sudah banyak, Ya, canduang mendirikan canduang bukan ahli pendidikan. Yang parabek mendirikan parabek bukan ahli pendidikan. Rahma Al-Yunusiah mendirikan Diniyah Putri bukan alumni UNP. Tapi karena ruh yang ada itu ruhul muallim, ahammu minat tariqah. Semangat, motivasi, kepribadian guru lebih penting dari segala macam teori mengajar. Wa tariqah ahammu minal madah, dan metode itu lebih penting pula daripada materi itu sendiri. Kan ini rumus-rumus pendidikan ini baru tarbiyah paham sekali. Tersisa membuktikan saja lagi. Nah, jadi ini yang perlu kita kembangkan di lembaga pendidikan kita. Syukur kita di sini Raudatul Jannah sudah sekian tahun. Kita eksis bagaimana kita guru-guru ini menjadi tauladan dalam keilmuan bagi anak-anak kita. Kemudian yang perlu juga kisahkanlah tokoh-tokoh, ulama-ulama terdahulu, politikus terdahulu, negarawan terdahulu untuk memotivasi anak-anak kita agar melangkah ke jalan yang sama. Kalau tidak, kita mengajar di lokal, tapi siswa itu diarahkan oleh ini. Yang mendidiknya hari ini adalah ini, bukan kita. Ini yang mendidiknya. Kita berjuang, ini musuh kita. Kalau dalam Al-Baqarah akhir Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang yang beriman, sabarlah dan jaga perbatasan negerimu. Hari ini yang perlu kita jaga. Karena batas-batas negeri sudah ditembus oleh ini. Apa kerja orang di Amerika, apa kerja yang baik, yang buruk, semuanya ada pendidikannya di sini. Mengalahkan semua guru. Nah, dia lebih pintar. Ya, jadi memang kita harus maksimal berikan ketauladanan kepada anak didik. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, agar kita tidak seperti Spanyol, tidak Singapura, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Salah satunya berbanyak anak. Itu jawaban orang. Itu kalau kuantitas ya. Tapi kualitas itu lahir dari kuantitas yang banyak. Jadi berarti anak didik kita harus kita semangat seperti tadi. Lembaga-lembaga keislaman, masjid, pondok tahfiz, pesantren, SDIT, SMPIT, SMP Islam seperti ini harus kita kuatkan. Lembaga-lembaga Islam itu harus kuat. Islam itu dibangun dengan pendidikan dan dibangun dengan kekayaan. Tak mungkin kita maju kalau kita miskin, kita harus kaya. Tadi saya mau jalan, mobil saya dihadang oleh orang kaya.
cerita pula dengan saya suruh motivasi. Islam dibangun dengan kekayaan. Nabi Muhammad 10 tahun di Mekah, beliau perang 50 kali. Satu kali perang itu modalnya 3 miliar, 5 miliar. Berarti sahabat Nabi itu orang kaya. Karena butuh kuda sekian ratus ekor unta, sekian ekor, perlu kuda, perlu unta, perlu tombak yang zaman itu harganya sangat mahal. Kalau ini saya ceritakan terlalu panjang sampai mungkin tak selesai. Berapa harga sebuah panah zaman Nabi, berapa harga seekor unta, kuda di zaman Nabi, harga perisai, baju besi. Hari ini bisa diteliti semuanya. Kesimpulannya dalam 2 bulan atau 3 bulan Nabi perang 2 kali. Modal perang itu miliaran. Karena sahabat itu orang-orang kaya. Dengan kemiskinan umat tidak akan pernah maju. Termasuk Radatul Jannah ini anak orang kaya tapi tak maju. Nah, setelah Radatul Jannah itu anak orang kaya tapi tak. Nah, jadi kita harus kaya dan pendidikannya juga harus maju. Dalam Islam sebenarnya masjid, lembaga pendidikan, rumah sakit, pustaka itu sebenarnya gratis dari wakaf umat. Ini banyak lagi ceramahnya kalau kita hubungkan dengan itu. Nah, ini masjid mega, mewah sekali. MDA-nya masih bayar banyak pula, nanti menunggak. Gimana Islam mau maju? Dia dana masjid itu seharusnya untuk membangun pendidikan, baru pendidikan itu gratis. Dana masjid itu membangun rumah sakit, baru rumah sakit gratis. Ahli-ahli kedokteran Islam itu dulu lahirnya dari masjid, dibiayai oleh masjid dari dana umat. Makanya di Timur Tengah masjid tidak menerima sumbangan infak dan sedekah. Pergilah ke Mesir. Mesir negara miskin jauh lebih miskin daripada Payakumbuh Mesir itu. Tapi mereka tidak terima sumbangan untuk masjid. Sumbangan yang mereka terima adalah untuk penuntut ilmu, untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk anak-anak kita yang kuliah ke Mesir. Seperti itu budayanya di Timur Tengah. Makanya di Mekah, di Madinah itu tidak ada sumbangan infak itu. Andailah Raja Salman itu mau, 1 hari itu mungkin 1 triliun dapat ya, satu musim haji itu. Apalagi dikasih rekening Masjid Nabawi, rekening Masjidil Haram, tidak menerima. Masuk masjid di kampung-kampung. Nah, kan itu masih jauh kita mimpi. Kalau di Tampaiwan Musadi itu dibangun WC, itu ditukar, menara aja duit ratusan juta. Sampai Musadi pada miskin orang nak makan malian kerja orang. Nah, bagaimana merubah kondisi masyarakat pendidikan kuncinya. Jadi bagaimana mengangkat Islam di Minangkabau yang majukan pendidikan, dan kita harus menjadi orang kaya. Kalau Islam itu bisa maju, pendidikan kita maju, Islam bisa bertahan di negeri kita ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya kita ingin bisa bercerita, berbagi lebih banyak lagi, tapi karena pembahasan sudah masuk. Kesimpulan dari saya satu saja untuk kita semua, di sini juga. Kita mulai dari diri kita mulai dari Radatul Jannah ini untuk memperbaikinya dari sekarang. Siap? Siap. Insyaallah. Barangkali itu saja, dan kita berharap kita aturkan jazakallahu khairan katsiran. Dan Bapak Ibu rahimakumullah. Bapak Ibu rahimakumullah, karena memang sudah selesai akan dibenarkan, kita para mentor tunggu sebentar, karena akan menerima bingkisan dari panitia. Mari kita berpindahnya kelompok-kelompok sekarang, terus masuk kelompok ada mentornya ini untuk membangun Islam itu. Barangkali Bapak Ibu rahimakumullah, untuk penutup mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.